Hubungan paling penting dalam hidup ini adalah hubungan baik dengan dirimu sendiri. Kadang kita sibuk pakai topeng supaya kita itu diterima, supaya kita menutupi semuanya, supaya kita itu terlihat sedang baik-baik saja. Tapi kita nggak akan pernah tahu, kita nggak akan pernah bertanya sama diri kita sendiri, siapa aku di balik semua ini dan siapa aku sebenarnya. Kadang kita salah paham, kita pikir cinta diri itu berarti menerima diri apa adanya. Berarti memaklumi semua hal tanpa usaha, tapi tetap berjuang untuk jadi lebih baik karena kamu pantas untuk itu. Jangan denial. Kamu harus berani jujur pada diri sendiri, menerima kekurangan, kelemahan, akui kekuatan, dan terus tumbuh lewat hal-hal sulit yang kamu hadapi. Self love itu ketika kamu bangun jam 3 pagi, air mata kamu masih menetes, masih menangis karena beratnya hidup, tapi kamu akan bilang sama diri kamu sendiri, aku nggak akan nyerah, aku akan tetap menjalani semua ini. Self love itu saat kamu akhirnya berhenti ngomong kasar ke diri kamu sendiri, berhenti investigasi diri kamu sendiri, apa yang salah sama diri kamu, berhenti menyalahkan diri sendiri atas semua hal yang terjadi dan yang sudah terjadi. Self love itu ketika kamu memilih memaafkan diri kamu sendiri dan mulai menghargai setiap hal kecil yang kamu ambil untuk sembuh, setiap keputusan yang kamu ambil untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya yang benar-benar kamu miliki hanyalah diri kamu sendiri. Dan dari semua hubungan ini, hubungan sama dirimu sendiri, semua yang kamu butuhkan akan kamu dapatkan. Kedamaian yang kamu cari, hubungan sehat yang kamu impikan, kebahagiaan yang murni, kamu nggak perlu validasi eksternal dari orang lain. Trust me, semua akan datang dengan sendirinya. Cintai dirimu lebih besar dari apapun. Cintai dirimu sampai kamu berani melepaskan apapun yang toksik dan yang bikin kamu terluka. Cintai dirimu sampai kamu berani jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Semua kekuatan itu sudah ada di dalam dirimu. Tugasmu hanya menemukan dan mulai pakai itu. Hai guys, welcome back to this channel. It's me Fanny. Hari ini gue sangat bersemangat karena pada akhirnya gue bisa ketemu lagi dengan kalian di sini. Gue yakin dan percaya bahwa kamu yang datang untuk mengklik video ini adalah orang-orang yang sudah punya niat untuk mau belajar dan mau mengupgrade diri menjadi versi yang terbaik. Let's be real, kita di sini bukan buat stay di level yang itu-itu aja. Kita totally sepakat mau mengupgrade diri kita. Mulai dari mindset, emosional, dan juga spiritual. Pokoknya kita mau glow up total. Hari ini aku mau spill real talk soal struggle paling relatable di zaman ini, yaitu struggle buat benaran mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri atau self love sering yang kita maksud setiap hari itu kayak self love itu adalah self care atau lebih tepatnya self reward. Misalnya beli kopi mahal, pakai masker, me time, bikin caption di Insta, self reward terus besoknya insecure lagi. Sekarang semuanya makin rumit karena tiap hari kita disuguhi perbandingan sosial lewat media sosial. Ada tekanan buat sukses, ada tekanan buat cantik, tetap keren, produktif, seolah kalau nggak begitu kita bakal gagal dalam hidup. Kita ngelihat standar kebahagiaan palsu orang lain yang disebarkan di internet dan tanpa sadar kita ikut nyamain diri kita. Kita takut gagal, takut nggak cukup menarik di mata orang lain, sampai lupa nanyain diri sendiri sebenarnya ini aku bahagia nggak sih? Aku bahagia nggak sih dengan diriku sekarang ini? Kita bedah ya, kenapa self love itu kok susah banget dan gimana cara mengubahnya jadi kekuatan yang powerful. Ini tips dari aku yang bisa lo praktekin setiap hari. Jadi gini guys, menurut gua kita ini generasi yang punya insecurity cocktail paling toksik. Kenapa gue sebut insecurity cocktail? Karena isinya campur aduk. Ada begitu banyak faktor yang bisa bikin kita insecure, enggak tenang. Kayak racikan minuman yang gak jelas, semua rasa ada di sana. Ada tekanan buat sukses biar dianggap berhasil, ada standar kecantikan yang dibuat biar kitanya merasa selalu kurang, ada perbandingan sosial yang tiap hari kita lihat di sosmed, ada rasa takut gagal, ada rasa takut tertinggal,
ditinggal, takut nggak cukup keren, dan semua itu kita minum setiap hari lewat media sosial, lingkungan kita, bahkan pikiran kita sendiri. Makanya nggak heran kalau akhirnya kita merasa capek dan selalu meragukan diri sendiri. Bahkan lupa cara menikmati hidup dengan tenang. Karena semua itu ada alasannya. The comparison culture. Dulu orang cuma membandingkan diri mereka sama tetangga mereka. Rumah siapa yang lebih besar, anak siapa yang lebih pintar, atau motor siapa yang paling baru dan keren. Tapi sekarang kita di zaman dimana cukup buka handphone dan kita bisa bandingin diri sama 7 miliar orang di seluruh dunia. Semua highlight reel orang yaitu momen terbaiknya mereka menjadi lowlight buat hidup kita. Dan kita lupa yang kita lihat itu cuman potongan ceritanya aja, bukan keseluruhan cerita. Yang mereka tunjukkan itu kebahagiaan yang dipilih buat dibagi, bukan realita penuh yang mereka jalani. Dan disitulah jebakannya. Kita mulai ngerasa hidup kita kurang menarik, kurang produktif, kurang bahagia. Padahal mungkin kita cuman butuh berhenti ngebandingin dan mulai ngelihat diri sendiri lebih jujur dan murni. The need for constant validation. Like di sosmed, views di TikTok, komen, itu semua jadi tolak ukur rutinitasnya kita. Kita hidup di era di mana like, views, dan komen jadi tolak ukur nilai diri kita. Kalau posting rame kita ngerasa berarti, tapi kalau sepi kita langsung mikir, aku nggak penting ya, atau aku nggak cukup menarik ya. Dulu validasi itu ada dari hal-hal yang nyata, hal-hal yang real setiap hari. Obrolan kita dengan teman, nongkrong bareng teman, tertawa bareng teman. Sekarang diganti sama notifikasi di layar handphonenya kita. Kita jadi ketagihan pengakuan dari luar, sampai lupa gimana rasanya ngakuin diri sendiri. Nilai diri akhirnya diukur dari angka, bukan dari siapa kita yang sebenarnya. Dan yang lebih parah adalah kalau angka itu turun, harga diri kita ikut anjlok juga. The purpose pressure. Bayangin umur 18 tahun, baru saja lulus SMA, masih berusaha ngerti siapa dirinya sendiri aja belum kelar, tapi dunia lewat internet, lewat motivator, lewat perbandingan sosial, sudah menuntut kita buat jadi orang yang harus impactful. Selevel misalnya mungkin Elon Musk atau Greta Thunberg, atau siapalah yang lagi viral sekarang. Akhirnya banyak dari kita hidup dengan beban ekspektasi yang gak realistis. Kita sibuk nyari makna hidup yang besar, sampai lupa menghargai hal-hal kecil yang juga berarti. Padahal punya purpose gak harus muluk-muluk atau megah. Kadang cukup dengan jadi versi terbaik diri sendiri hari ini, itu pun sudah luar biasa loh. Contoh ya, kalau gue ditanya balik ke diri sendiri, apa sih yang bikin lo struggle? Sebagai konten kreator jawabannya banyak. Jadi gini, kadang kalian cuma lihat hasil video yang rapi, thumbnail yang menarik, dan senyum di depan kamera kayak gini. Tapi behind the scan-nya aku, kalian gak tahu kan struggle-nya gimana? Ada hari-hari di mana aku dapat ide tapi gak tahu harus mulai dari mana. Ketika kamera udah on siap mau record, bingung mau ngomong apa dulu, bingung mau mulai dari mana nih. Kebingungan yang gak selesai-selesai. Gak itu aja, kadang overthinking juga. Apakah orang suka gak ya sama video aku ini? Atau malah scroll lewat aja. Perasaan gak cukup bagus itu bersarang di kepala aku. Hal lain seperti aku coba konsisten, coba upload terus, belajar terus. Tapi manusia juga punya batas kan, ada momen dimana semangatnya drop. Belum lagi tentang masalahnya di algoritma. Tapi di momen-momen ini gue belajar bahwa angka bukan segalanya. Setiap video tetap punya nilai. Meski cuman dilihat 10 orang aja, karena mungkin 1 dari 10 itu benar-benar butuh kata-kataku itu hari ini. Kalau gue akhirnya nyerah, gue gak bakalan tahu siapa yang mungkin terinspirasi dari apa yang gue bagikan. Jadi konten kreator itu bukan karena views atau like-nya aja, tapi kitanya juga berani gak buat terus berbagi. Meski kadang gak ada yang tepuk tangan, kita berani gak buat tetap jujur meski dunia ini suka yang palsu. Kita berani gak buat percaya kalau apa yang keluar dari hati ini pasti akan menyentuh hati yang lain juga. Dan yang gue tanamin dalam diri gue sendiri adalah bahwa
Gua itu jauh lebih berharga daripada kelihatan baik-baik aja terus di depan kamera. So now, kita sepakat ya struggle itu valid. Gue ngasih contoh paling fresh. 1 bulan yang lalu gue dikasih project oleh mentor gue untuk bikin renungan harian 31 hari untuk pemuda-pemudi tentang detox pornografi. Dan batas waktunya itu 4 bulan. Pressernya tinggi, deadline-nya mepet karena gue juga punya channel, gue post diri gue juga sampai burn out parah. Di kepala gue self love itu harus selalu happy, harus self care. Jadi gue paksain diri gue untuk me time. Gue beli makanan fancy, gue streaming film, tapi sambil makan, sambil nonton, gue kepikiran terus, lu gak pantas santai, kerjaan lo juga belum kelar-kelar tuh. Akhirnya di momen itu gue sadar bahwa the real conflict, self-love kita itu bersyarat. Kita cuman ngerasa pantas love diri sendiri kalau udah sukses, udah dapat pengakuan dan udah nggak flow. Waktu bikin video, goal gue waktu itu cuma satu, perfect. Gue upload video, revisi sampai 10 kali, gue dapat komen positif 99%, tapi satu komen negatif yang bilang garing atau nggak relate, itu yang gue akan pikirin seharian. Gue ngejudge diri gue sendiri lebih kejam daripada hater terburuk. Gue struggle karena gue menolak mentah-mentah sisi gue yang gampang lelah, sering salah dan kadang nggak termotivasi. Contoh lain, konsep digital detox yang gagal. Kita semua tahu digital detox itu bagus, tapi kenapa seringnya gagal? Karena kita detoxnya cuman dari handphone aja, bukan dari pikiran kita. Balik lagi ke handphone, insecure lagi, itu namanya cuman mengobati gejala, bukan menyembuhkan penyakit. Puncaknya adalah suatu malam gue stuck nulis skrip sampai nangis karena gak bisa perfect. Akhirnya gue berhenti sebentar, abis itu gue nanya sama diri gue sendiri, kalau lo gak perfect hari ini, apakah lo masih layak disayang? Jawabannya iya, tapi butuh waktu lama buat beneran percaya. Struggle gue itu bukan gak bisa self love, tapi menolak menerima kalau gue itu flawed dan that's okay. Setelah momen nangis-nangis di depan laptop itu, gue sadar self love itu cuman butuh self acceptance. Self acceptance artinya kamu bisa melihat dirimu, termasuk kekuranganmu, kelemahanmu, kegagalanmu, bahkan masa lalumu tanpa menghakimi diri kamu sendiri. Kamu gak harus sempurna atau selalu baik untuk merasa pantas dicintai. Intinya gini guys, kamu gak perlu menunggu jadi sempurna atau melakukan hal-hal luar biasa untuk mencintai diri kamu sendiri. Cukup dengan menerima siapa kamu sebenarnya, itu sudah bentuk self-love yang paling mendasar. Aku punya 3 prinsip atau tips yang bisa lo praktekin untuk self-love. Prinsip pertama adalah 80/20 rules of effort. Stop kejar 100% effort di semua hal. Coba terapkan 80/20. 80%-nya effort lo udah cukup bagus, 20% sisanya lo pakai buat santai aja. Dari semua hal yang kamu lakukan, 80% effort biasanya udah cukup buat hasilnya oke. Sisanya 20% bisa dibiarkan aja. Kamu gak harus maksa diri selalu perfect. Ada ruang untuk istirahat, santai, jadi nanti kamunya gak stres-stres amat. Kamu gak lagi merasa harus selalu all out terus. Analogi gampangnya gini, bayangin kamu ngecat dinding. Kalau tiap sudut harus super rapi, kamu bakal capek banget kan? Tapi kalau 80%-nya udah rapi, sisanya masih bisa diperbaiki nanti dan kamu masih bisa menikmati prosesnya. Yang kedua adalah mindset dari self-care ke self-compassion. Kalau self-care itu gue treat diri gue dengan baik. Self-compassion itu gue gak apa-apa kalau gak lagi baik-baik aja. Self-care misalnya, kamu manjain diri ke spa, makan enak, tidur cukup, olahraga. Aku layak diperlakukan baik. Ini penting, tapi kadang di permukaannya saja dan hanya sebentar saja. Sedangkan self-compassion fokusnya di penerimaan diri. Termasuk saat kamu lagi struggle, capek atau gagal. Di saat yang sama, aku gak apa-apa kalau aku gak baik-baik aja. Jadi bukan cuma treat diri saat senang atau produktif ya, tapi juga lebih ke menerima diri
saat nggak sempurna. So, bedanya self care itu kayak kasih hadiah ke diri sendiri. Kalau self compassion itu aku tetap oke walaupun aku lagi nggak baik-baik aja. Abis itu mulai sekarang coba lo ganti self talk lo. Misalnya lo telat bangun, self talk lama, aduh parah banget aku nggak disiplin. Ganti jadi self compassion. Oke, telat bangun hari ini, mungkin gue butuh istirahat lebih. It's okay. Hari ini start dari sekarang. Next time coba alarm lebih pagi lagi, lihat perbedaannya. Lebih produktif dan tanpa judgment. Prinsip yang ketiga adalah stop jadi personal detektif diri sendiri. Stop bongkar-bongkar masa lalu dan cari bukti kenapa lo nggak berharga. Stop cari-cari kekurangan di tubuh, di skill, atau mungkin di CV lo. Lo nggak perlu buktiin dirimu untuk berharga. Kenapa? Karena kita sering kali jadi detektif buat diri kita sendiri. Bukan untuk nyari kebenaran, tapi nyari alasan kenapa kita merasa nggak cukup baik, kita nggak berharga. Itu capek banget dan nggak akan pernah selesai-selesai. Henti terus-menerus menginvestigasi diri. Kenapa dulu gue gagal ya? Mungkin karena gue nggak secantik dia, gue nggak punya gelar tinggi mungkin. Semua itu bikin kita terjebak dalam mode pembuktian diri tanpa ujung. Nilai diri lo nggak perlu dibuktikan, cuman perlu disadari aja. Lo berharga bukan karena performanya lo, bukan masa lalu lo, atau validasi orang lain, tapi karena lo ada, dah titik. Lu bukan proyek investigasi, lu manusia yang pantas dicintai tanpa laporan lengkap soal masa lalu. Sekarang, coba ambil notebooknya kamu atau buka aplikasi notes lu, tulis ini. 3 hal yang gue suka dari diri gue hari ini, gak perlu pencapaian yang besar. Mungkin, contoh ya, gue suka cara bicara dalam menjelaskan sesuatu ke teman gue hari ini dan dia cukup mengerti. Tanpa atau gue suka diri gue karena hari ini aku berhasil minum 8 gelas air putih. It's simple, it's real. Guys, self love itu kayak latihan. Kadang kita berhasil, kadang kita harus ngulangnya dari awal. Hari ini kita insecure, besoknya kita coba lagi dan coba lagi. Self love yang real itu gue gak perlu nunggu sukses atau perfect buat sayang sama diri sendiri. Gue sayang sama the messy version of me hari ini. Jadi guys, buat kalian yang lagi struggle juga, gue cuman mau bilang lo gak sendiri. Semua orang di zaman ini, di balik feedsnya mereka yang estetik, mereka juga lagi berjuang buat jadi teman baik buat diri mereka sendiri. Yuk, mulai dari hal kecil. Hari ini lo maafin diri lo sendiri karena gak perfect. Itu udah self love, percaya deh. Kalau lo relate sama story ini, komen di bawah ya. Share juga struggle self love-nya lo yang paling absurd yang pernah lo alamin. Kita bahas bareng di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Bye.